Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Sebelum memulai pembelajaran, saya selalu ingatkan supaya kita selalu menjaga kesehatan kita. Kita istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa juga berolahraga. Dan ingat, kalau kita bepergian, kita harus memakai masker supaya terbebas dari virus-virus yang ada di udara. Dan jangan lupa ya juga bawa hand sanitizer supaya apa? Supaya untuk membersihkan tangan kita dari virus-virus yang ada atau yang kita pegang atau yang kita sentuh. Nah, anak-anakku, saya ingatkan juga yang belum subscribe, silakan tekan subscribe ya supaya kita bisa terus belajar, tidak tertinggal materi-materi berikutnya. Nah, anak-anakku, kita hari ini diajak untuk menyadari bahwa Allah selalu setia kepada janjinya. Allah mengharapkan kita pula untuk bekerja sama dalam mewujudkan janji Allah itu. Nah, anak-anakku, kita awali kegiatan kita dengan doa ya. Kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami mau belajar bagaimana Engkau mengantar bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Ternyata Engkau selalu setia kepada janjimu. Ajarilah kami supaya kami selalu percaya kepada penyelenggaraan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa. Semoga Tuhan juga selalu melindungi kita ya dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, anak-anakku, kita seperti pelajaran yang lalu kita sudah mengenal tokoh Musa. Ya, Nabi Musa ini adalah tokoh yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya menuju ke tanah terjanji. Tapi memang Nabi Musa ini tidak sampai masuk ke dalam tanah terjanji karena sebelum sampai ke tanah terjanji Nabi Musa sudah meninggal dulu ya. Jadi Nabi Musa itu adalah seorang yang telah bekerja keras ya. Ingat cerita-cerita yang sudah kita lalui ya, menyeberangi Laut Merah. Dan Nabi Musa juga taat kepada Allah dan memimpin bangsa Israel menuju tanah terjanji dengan setia. Nabi Musa ya telah banyak menderita, tetapi sekali lagi tidak diberi kesempatan untuk sampai ke tanah terjanji atau tanah Kanaan. Nah, ketika meninggal, Nabi Musa berpesan kepada bangsa Israel agar tetap percaya kepada Tuhan, mencintai Allah dan berbakti hanya kepada Allah saja. Kemudian setelah kematian Nabi Musa adalah Yosua yang menggantikan Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah terjanji. Bangsa Israel dengan yakin bekerja keras untuk dapat mendapatkan janji Allah itu. Ya, mereka memasuki tanah Kanaan, merebut kota Yeriko dan kota-kota yang lain dengan seluruh Kanaan yang dikuasai. Janji Allah tidak seperti hadiah yang datang begitu saja, tetapi kita juga harus harus berusaha dan berdoa supaya supaya janji Allah itu terwujud. Nah, anak-anakku, apa yang kita bisa lakukan sebagai pengikut Kristus agar agar janji Allah itu kita dapatkan? Yang pertama, kita harus membangun sikap religius atau sikap batin kita. Kita rajin berdoa, kita pergi ke gereja. Itu adalah sarana kita bagaimana kita juga mendapatkan janji Allah itu. Kita juga harus giat bekerja. Sebagai pelajar kita harus giat belajar. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan janji Allah itu. Dan kita juga harus penuh dedikasi dan jujur di dalam perkataan dan perbuatan kita. Ya, itulah tugas-tugas kita yang kita bisa lakukan, yang kita bisa usahakan sebagai pengikut Kristus. Ya, kita juga dilatih untuk bekerja dan memberi tanpa pamrih, tanpa meminta atau menuntut sesuatu yang berlebihan. Ya, rela memberikan hasil jerih payah kita ya kepada orang lain ya, kepada generasi penerus kita nantinya ya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan malah nanti merusak generasi-generasi di bawah kita. Dan kita juga harus rela, harus semangat dalam memperjuangkan keadilan perdamaian umat manusia. Nah, anak-anakku, itu yang bisa kita lakukan. Nah, kita akan belajar ya dari bangsa Israel. Kita akan baca cerita dari kitab Yosua tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji.
Saya bacakan ya, nanti teman-teman, anak-anakku bisa juga membaca atau mendengarkan ya. Israel memasuki tanah terjanji, diambil dari kitab Yosua bab 1 ayat 1 sampai 18. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berkatalah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuberikan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepada kamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manase yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan senjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian, bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami laksanakan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan lakukan. Kami akan pergi, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengar perintahmu. Hanya
hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, anak-anakku, demikianlah cerita tentang bagaimana Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah terjanji, yaitu Kanaan. Jadi Allah menjanjikan tanah air kepada Abraham serta keturunannya, bangsa Israel, ke tanah terjanji atau tanah Kanaan. Namun bangsa Israel terus harus berjuang merebutnya, tidak didapat seperti hadiah begitu saja, tetapi harus diperjuangkan. Janji Allah tidak seperti hadiah yang datang begitu saja, tetapi harus perlu usaha dan doa. Maka kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak yang sedang menuntut ilmu, kita juga diajak untuk berjuang, untuk berdoa, untuk berusaha. Karena Allah menjanjikan, Allah akan menyertai kita, Allah akan menjanjikan kebahagiaan kepada kita. Kalau kita tidak mau berusaha, tentu tidak mau belajar misalnya, tentu nanti ulangannya nanti jelek dong. Kalau udah jelek berarti kita kan tidak bahagia, berarti kita tidak mendapatkan janji Allah. Nah, maka perlu kita berusaha dan berdoa untuk mendapatkan janji-janji Allah itu. Jelas anak-anakku? Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Saya ada evaluasi yang harus dikerjakan, yang sudah kita pelajari. Semoga hari ini kita bisa belajar dari kisah Nabi Musa, kisah Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju tanah terjanji. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, Musa memimpin bangsa Israel menuju kemana? Nah, dari sudah ya. Terus yang kedua, apa pesan Musa sebelum meninggal dunia? Apa pesan Nabi Musa tadi? Sudah ada ya. Kemudian nomor 3, siapa pengganti Musa? Siapa tadi? Baru saja kita baca ceritanya. Kemudian yang keempat, apa yang perlu kita lakukan untuk menanggapi janji Allah? Apa tadi? Kita harus berusaha dan juga berdoa. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita. Yang belum subscribe, silakan subscribe supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita, mari kita akhiri dengan doa ya. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami telah belajar dari bangsa Israel yang memasuki tanah terjanji. Ternyata Engkau selalu setia pada janji-Mu. Ajarilah kami untuk selalu percaya kepada penyelenggaraan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Juga tekan tombol like-nya juga ya. Jadi anak-anakku silakan mempersiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu ya. Bye-bye. God bless you.